Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, Ustadz, sejak kejadian Gaza merebak, perasaan saya menjadi gundah gulana. Susah tidur, ikhtiar boykot, share info Gaza, tingkatkan lagi belajar agama, sejarah Islam dan membantu secara material semampunya sedang dijalani. Izin ya, gimana kalau kita bertanyanya langsung ke intinya, terus saya langsung jawab ya. Baik. Tapi tetap saja belum tenang karena ada pertanyaan besar yang cukup menggelisahkan karena belum terjawab, yaitu, ini dia. Ilmu apa yang harus saya tanam kembangkan dan kuatkan kepada saya, anak-anak saya untuk masa depan agar mereka tangguh melalui masa-masa fitnah akhir zaman yang makin terasa. Mohon dijawab Ustaz. Baik. Quran surah keempat ayat 9. Quran surah 4 ayat 9. Intinya bagaimana menyiapkan amalan utama yang menjaga keluarga supaya tangguh menghadapi masa-masa yang penuh dengan ujian dan fitnah. Yes. Sudah? Yuk kita bacakan. Saya mohon izin agak lebih tenang dan agak lambat untuk menyampaikannya sehingga mudah untuk dipahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ada ayatnya? Baik. Ini jawaban langsung dari Allah ya. Dan hendaklah setiap orang tua itu merasa khawatir yang sangat. Kekhawatiran dalam Al-Quran itu dibagi dengan dua kata. Ada khauf. Yang kedua ada khasyah. Baik. Anak biasa pulang jam 12. Jam 12:04 dia belum pulang. Ibu gelisah tidak? Khawatir tidak? Itu khauf namanya. Biasanya ibu tanggal 27 bulanan lancar dari suami itu. Tanggal 30 belum ada penampakan. Khawatir tidak? Nah, itu khauf namanya. Ya, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat. Ketika sedang ngaji begini, tiba-tiba kita mendengar suara di balik ini. Suara harimau sedang mengaum misalnya. Takut tidak? Takut yang ini sama enggak dengan takut yang dua tadi? Lebih takut atau kurang takut? Lebih takut. Keadaan kita merasa lebih takut dan merasa terancam dengan itu disebut khasyah namanya. Khasyah. Ya. Sudah? Sekebalikan, di dalam Al-Quran, kekhawatiran orang tua itu terhadap anak tidak digambarkan dengan khauf, tapi menggunakan kata khasyah. Seakan-akan gini ayatnya. Hendaklah para ayah dan ibu itu, ayah bunda itu, memiliki kekhawatiran yang sangat. Seperti Anda berada di kandang singa, kandang harimau, terancam dengan sesuatu. Ya, kapan? Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Kalau Anda melihat anak-anak itu tidak disiapkan sehingga mereka lemah di masa depan. Jadi yang dikhawatirkan itu bukan hartanya, Bu. Ibu nggak usah khawatir kalau harta yang sekarang hanya untuk cukup makan di hari ini, karena besok ibu belum tentu hidup. Ini manusia pada aneh sekarang nih. Ya, kata Nabi itu orang yang punya jatah makan untuk hari ini itu orang kaya. Kan besok belum tentu hidup. Besok itu direncanakan, yang sekarang dijalani. Kenapa Anda khawatir pada yang belum akan dilakukan, tapi yang sedang dikerjakan itu tidak dikhawatirkan? Maka yang terjadi saat ini,
Perhatikan kalimatnya, perhatikan ayatnya. Jangan pernah kita mengkhawatirkan dalam kehidupan rumah tangga melebihi kekhawatiran terhadap kondisi anak yang lemah. Tuh. Ini saya mohon maaf ya, sekaligus ini pesan saya bagi para ayah, termasuk saya pribadi. Ibu, suami, para ayah itu tugasnya mencari apa? Nafkah. Nafkah itu untuk kemana? Oke, ulang. Para ayah tugasnya mencari apa? Nafkah itu kalau sudah dapat, dibawa kemana? Baik, sekarang saya tanya balik yang kedua. Di rumah itu anak berharga tidak? Baik. Harta berharga tidak? Berharga mana anak dengan harta? Baik. Tapi kenyataan sekarang kan tidak begitu. Saya ulangi ya. Berharga mana anak dengan harta? Tapi kenyataan sekarang tidak begitu. Coba lihat. Ayah yang bekerja sempat gak kemudian memberikan pendampingan pada anak? Berapa kali telepon anaknya? Berapa kali komunikasi dengan anaknya? Ibu lebih sering interaksi dengan anak atau dengan handphone? Tuh. Ya. Nah, itu sekarang dibalik, ayatnya berlaku. Hendaklah para ibu itu merasa khawatir yang sangat pada anaknya, bukan handphonenya. Nih Bu, saya tanya, kalau ada anak ibu bawa handphone ibu yang iPhone 15 itu, terus dibanting oleh ibu di hadapan ibu, dibanting oleh anak ibu di hadapan ibu, ya. Ibu sedang ini main media sosial, anaknya manggil, ibu nggak nengok, dibawa handphonenya oleh anaknya, dibanting di hadapan ibu. Saya tanya, ibu marahin anaknya atau marahin handphonenya? Tuh. Nah, ayat ini berlaku sekarang. Katanya Anda mencari harta itu untuk memberikan fasilitas pada anak. Sekarang Allah berikan harta, tapi Anda gunakan perhatian kepada harta melebihi anak. Oke, yang kedua. Ada seseorang punya kambing dan punya anak satu. Anaknya sakit, lantas dia bawa kambingnya ke pasar. Dia katakan, saya mau jual kambing ini Pak. Kata pembeli, kenapa dijual? Untuk biaya obat anak saya yang sakit. Kejadian kedua, ada orang punya kambing, punya anak. Lalu anaknya dibawa ke pasar, disampaikan pada penjual, saya pengen jual anak saya Pak. Kenapa? Karena kambing saya sakit. Menurut ibu, yang benar itu yang pertama atau yang kedua? Tapi realitasnya sekarang terjadi berbeda. Perhatikan. Sekarang orang tua lebih memilih untuk menuntaskan pekerjaan sosialnya dibandingkan memberi perhatian pada anaknya. Karena itu kalau ada anak tumbuh dewasa dan abai pada orang tuanya, tolong jangan salahkan mereka dulu. Istighfar dulu. Istighfar. Ibu kenal Nabi Ibrahim? Ayo bilang kenal, saya pulang. Anak Nabi Ibrahim yang pertama siapa? Ismail. Saya kasih pertanyaan, kalau benar saya kasih hadiah pertama 100.000 dulu. Ya, daripada pinjam 100 kan, lebih baik ngasih. Dah, Nabi Ibrahim punya anak pertama kan, namanya siapa? Ismail. Ini yang jarang sekarang tahu. Yang tahu langsung angkat tangan saja. Istrinya Nabi Ismail namanya siapa? Ya? Salah. 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 Waktu habis. Jawaban yang benar, Bumail. Ibu hampir Bu ya, Ibu hampir. Saya punya istri, namanya siapa? Bu Adi. Pak Eko punya istri namanya? Nabi Ismail punya istri namanya? Nah itu gampangnya begitulah. Dah, sudah. Ini Ismail. Ayahnya siapa? Baik. Punya istri namanya? Bukan, Siti Hajar kalau yang ini ya.
Ibrahim. Dah, sini. Ibrahim tinggal di mana alaihissalam? Di mana? Tepatnya di mana? Ibrahim tinggal di Kanaan di Palestina. Ismail di mana? Di Mekah. Perhatikan baik-baik ini yang mau saya sampaikan. Nanti kisah ini direkam sempurna dalam Al-Quran, bahkan di surah dengan namanya surah Ibrahim. Perhatikan baik-baik. Sekalipun ayah itu berada di tempat yang jauh, ayah di Palestina, anak di Mekah, tapi tidak menghilangkan kesempatan ayah untuk memberikan perhatian kepada anak. Nabi Ibrahim itu Nabi, Rasul, seorang suami, seorang ayah. Beliau mencari nafkah, beliau berdakwah. Tapi setiap pertumbuhan Ismail itu selalu memastikan dan datang melihat. Ismail tumbuh bagaimana? Ismail temannya siapa? Sampai mau nikah pun itu tahu dan memberikan arahan. Ini istri yang bagus begini, yang soleha begini. Apa yang terjadi? Ini yang mau saya katakan. Dengan perhatian orang tua yang begitu luar biasa, bahkan belum balik pun, itu anak merasakan dalamnya pekerjaan ayah. Saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, tugas meninggikan bangunan Ka'bah, ditinggikan lagi, karena di zaman Nabi Nuh itu hancur kena banjir. Saat mengambil batu, kakinya melangkah, kaki pertama yang menapak disebut makom namanya. Jadi kalau ibu umrah atau haji, itu di Hajar Aswad, geser sedikit ke kanan, searah tawaf, itu ada makom Ibrahim ya. Nah, itulah tapak kaki Nabi Ibrahim pertama saat akan meninggikan bangunan Ka'bah. Lalu ketika membawa batu ingin meninggikan, anaknya melihat itu. Nah, yang tidak banyak orang tahu, anak beliau itu, Sayyidina Ismail, itu belum balik waktu itu. Ketika melihat ayahnya sedang bekerja, merasa pekerjaan ayahnya, maka anak itu bawa batu dari sisi yang lain. Batu yang dibawa kemudian disusun. Kalau bahasa kita, ayah aku boleh bantu enggak? Disusun-susun. Kalau batu sendiri, batu disebut hajar namanya. Kalau dia disusun-susun, membentuk satu bagian disebut hijr namanya. Kalau dia menjadi ruang disebut hujrah namanya. Maka disusunlah batu itu menjadi bagian dari sisi Ka'bah. Sampai sekarang diabadikan dengan nama Hijr Ismail. Tapi poinnya bukan karena hijrnya. Poinnya itu refleksi bagi setiap orang tua yang tawaf. Itu dengan hubungan dengan anak bagaimana? Jangan-jangan harta kumpul bagus, jabatan suami bagus, ibu enak, tapi dengan anak gak cocok. Gak pernah kenal, gak pernah salam, pergi cuek begitu saja. Apa? Jadi harta yang didapatkan selama ini untuk apa? Anda mencari harta keluar untuk yang di dalam. Anda dapat harta di luar tapi nggak dekat dengan yang di dalam. Lalu manfaatnya apa harta yang didapatkan itu? Dan hebatnya saat mendapat tugas berat untuk menyembelih pun, itu anak langsung berdedikasi mengorbankan jiwanya. Pak, kalau perlu lakukan sekarang cepat, jangan ditunda. Orang tua yang begitu perhatian pada anak, Anda bukan hanya mendapatkan kasihnya, dia bahkan rela berkorban nyawanya untuk kebahagiaan kedua orang tuanya. Itu yang sekarang tidak nampak dalam kehidupan kita. Ibu kalau lihat anak sakit keras, seakan ingin bertukar ganti kan? Ya Allah, kalau perlu saya saja ada di situ. Sekarang anak melihat orang tua sakit keras, ya Allah lebih cepat lebih baik ya Allah. Dah. Yuk kembali ke ayat Quran surah 4 ayat 9. 3. Ada berapa? 3. Wal yakhshal ladzina law taraku, ini jawab dulu ya supaya enggak melebar kemana mana. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah para orang tua merasa khawatir yang sangat bila anak-anak itu lemah menghadapi tantangan zamannya. Lemah dalam hal apa? 3. 1. Lemah imannya. Saya ulangi, lemah imannya. Iman pasangannya di Al-Quran amal soleh. Jadi kalau orang itu sudah lemah imannya, pasti amal solehnya sedikit. Kalau orang sudah sedikit amal solehnya, itu tandanya imannya sedang lemah. Maaf, biasanya sholat sunnah sekarang cuma fardu saja, sunnah nggak dikerjakan. Itu tandanya sedang lemah iman. Biasanya puasa sunnah sekarang malah nggak dikerjakan sama sekali. Itu tandanya sedang lemah iman.
biasanya akhwat ini sholatnya rajin, sekarang bahkan sholat fardu pun sedang tidak sama sekali. Tandanya apa? Tidak, tandanya sedang head. Ya, dia tidak sholat. Tapi kalau dia abaikan sholat begitu saja, itu tandanya sedang bermasalah imannya. Saya ulangi, akan muncul masa-masa di mana iman seseorang itu, kata Nabi, begitu saking lemahnya, bukan sekarang menurun. Ada yang paginya beriman, sorenya sudah hilang imannya. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Subuh masih beriman, sore sudah nggak beriman lagi. Dan itu terjadi dengan cepat sekali. Ya, pagi-pagi masih biasa. Begitu sore, ketemu kawannya yang berlawan jenis dan mengatakan, aku mencintaimu. Tapi kalau engkau cinta kepadaku, engkau harus ikut agamaku. Banyak terjadi sekarang? Saya ulangi, banyak terjadi sekarang? Itu. Lemah iman. Kalau mau diterima kerja di sini silahkan. Tapi harus konsisten dengan jadwalnya. Dan jadwalnya dibikin persis di waktu-waktu sholat. Sampai jaga toko pun rela menjaga toko dengan meninggalkan Jumatan. Ada yang begitu? Kalau dipertahankan itu tandanya imannya bermasalah. Baik. Suami ibu dapat pilihan. Pak, ini proyek besar. Bapak ikuti cara kami, Bapak dapat fee 50 miliar. Tapi kalau Bapak bertahan dengan aturan, yang nggak dapat Pak, cuman gaji aja 5 juta. Saya tanya, ibu pilih mana? Dapat 50 miliar kehilangan iman atau mempertahankan iman cuma 5 juta? Nggak ada pilihan ketiga, udah nggak usah milih, 2 aja itu. Saya tahu pengen 50 miliar dan 5 juta, saya tahu itu. Karena eranya nggak milih begitu, cuman 2 pilihannya. Sekarang cuman 2. Ya. Dia hafal Qul huwallahu ahad, dia katakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda. Ada yang begitu? Ada yang nggak kenal dengan masjidnya, dia sholawatan sudah pindah ke tempat ibadah umat lain. Ada yang begitu? Nah, tandanya sudah muncul. Kata Allah, kalau orang tua sudah mendapatkan yang seperti itu eranya, mesti khawatir lebih dalam kepada anaknya dibandingkan dengan masa-masa biasa. Lemah iman. Nanti kita cari solusinya. Orang tuanya jangan ikutan. Sudah eranya begitu, yang dikuatkan bukan imannya. Diberikan fasilitas dunia lagi, handphone ganti lagi, kan? Ya, mobil ganti lagi, motor ganti lagi. Tapi nggak dilihat gimana sholatnya, gimana baca Qurannya. Ya, ibu kalau ada kebakaran sedang melanda dan kita berlindung supaya tidak terjadi demikian. Ini contoh saja. Ada kebakaran terjadi, anak ibu tertidur di kasur. Ibu apakan? Bangunkan. Dan dia mengatakan, nama nanti aja nggak enak. Ibu paksa dia keluar atau tidak? Kenapa? Takut terbakar. Panas gak apinya? Nah, saya mau kasih tahu dari sekarang, neraka itu lebih panas. Dan saat sudah tiba waktunya, udah nggak ada kesempatan lagi. Ibu nggak bisa berkata begini, ayo cepat di depan neraka, nggak bisa. Kalau waktunya sudah tiba, udah selesai. Tidak akan bisa menggantikan setiap posisi. 2, lemah ilmu. Cepat. 3, lemah harta. 1 iman, 2 ilmu, 3. Nah, jadi kalau ibu di sini bertanya bagaimana mengatasi fitnah akhir zaman, kuatkan 3 hal ini. Tapi urutannya jangan dibalik ya. Urutannya masih seperti ini. 1 apa? Iman. Yang kedua, yang ketiga, ini saya kasih rahasia yang cepat. Kalau 1 dan 2 diraih, yang ketiga ikut. Jadi nggak usah sibuk nyari harta, nggak usah sibuk. Ibu kuatkan iman, itu harta datang dengan sendirinya. Demi Allah saya katakan, kuatkan iman, harta dipermudah oleh Allah. Yang suka adzan di masjid imannya kuat tidak? Saking kuatnya dia bahkan bangun sebelum adzan kan? Pernah nggak ada marbot kekurangan rizki? Nggak ada. Tercukupi. Ya. Ya Allah, gimana cara mengekspresikannya ya?
Sekarang iman itu yang kurang. Jadi yang pertama dikejar, tingkatkan dulu imannya. Kalau sudah iman kuat, nanti di hati ada punya perasaan begini, saya punya Allah. Tuh kalau sudah ada begitu, saya punya Allah, maka semua yang besar jadi kecil. Masalah tuntas. Masalah tuntas. Sekarang yang terjadi, karena rasa punya Allah itu kurang, sehingga tidak punya keyakinan. Padahal inna ma'al usri, kata Al-Quran, setiap ada kesulitan, aku berikan solusi. Kamu tinggal minta, aku berikan solusinya. Cuma karena lemah di imannya, tidak dikuatkan faktor ini, problemnya apa? Berkurang kedekatannya dengan Allah, sehingga muncul semua urusan dunianya. Ya, iman. Yang kedua apa? Ilmu. Yang ketiga apa? Ingat urutannya, urutkan dari iman dulu, ilmu dulu, harta akan ikut dengan sendirinya. Jelas? Cara mencarinya satu rumusnya. Dan ini tolong dimulai dari orang tuanya dulu. Kalau anaknya ingin otomatis ikut, orang tua perbaiki. Biasanya kalau orang tua sudah merubah dari awal, itu anak dengan sendirinya akan diberikan oleh Allah percikan kesolehan orang tuanya. Langsung dia berubah. Dan ibu gak capek. Ya, ibu gak capek. Jadi gini, kan ada yang memulai begini ya, minta sama anak nuntut tapi orang tua gak kerjakan. Nak ke masjid, orang tuanya enggak, ya kan? Baik, ada yang kedua, anak diminta oleh orang tua, tapi sama-sama mengerjakan. Jadi ayahnya ke masjid, anaknya ke masjid. Ibunya ngaji, anaknya diminta ngaji. Ada yang begitu? Yang ketiga, ini yang lebih luar biasa sebetulnya untuk memulai. Ibunya dulu, ayahnya dulu memperbaiki diri. Setelah itu, Allah akan lembutkan hati anaknya, tidak diminta, langsung dia ikut. Rumusnya cuma satu, tingkatkan takwa. Maaf ya, satu pertanyaan jawabannya akan panjang ini. Kuncinya apa? Takwa. Kalau mau meningkatkan iman, rumusnya takwa. Kalau mau mendapatkan tambahan ilmu, rumus pertamanya takwa. Belajar itu yang kedua. Kalau takwa sudah ada, belajar akan cepat sekali didapatkan. Kalau mau harta ditingkatkan oleh Allah dengan berkah, kuncinya takwa. Ya, saya cepat. Perhatikan dulu janji Allahnya. Terkait masalah, kalau takwanya meningkat, itu setiap ada masalah, diringankan oleh Allah sehingga kita mudah menjalaninya. Jadi bukan gak punya masalah, setiap akan ada melewati masalah, masalahnya dikecilkan oleh Allah. Diringankan dulu sehingga ketika dihadapi seakan-akan gak punya masalah. Padahal dia menghadapi masalah. Bu, saya duduk di sini, jangan dikira saya gak punya masalah. Ini masalah ibu semua nih, tanyakan ke saya sekarang. Tapi banyak. Tapi poinnya satu, ya. Perhatikan Quran surah ke-65. Di akhir ayat yang kedua, di awal ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu kuncinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kaget kan? Nah, nanti kalau Allah mudahkan lebih kaget daripada itu. Ya. Saya ulang. Wa may yattaqillaha, siapapun yang mampu meningkatkan takwanya, yaj'al lahu makhraja. Saya janji kata Allah, saya berikan solusi di setiap masalah yang ia hadapi. Jadi sebelum menghadapi masalah, dikecilkan dulu. Sehingga ketika dilewati seakan-akan gak ada masalah. Senyum selesai. Padahal bagi banyak orang mungkin mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ya. Saya diantar oleh yang mendampingi di Jakarta satu kali. Ini kisah nyata. Hari Jumat. Saya akan mengisi khutbah di Kuningan. Begitu di jalan, sudah mepet waktu. Kan ada jalur darurat ya di bahu sebelah kiri. Saya merasa saya sedang darurat. Karena sebentar lagi waktu Jumat. Masuklah ke bahu itu. Alhamdulillah ada polisi. Begitu berhenti, polisi betul menunaikan tugasnya dengan baik. Jadi begitu beliau mendekat ke arah pengemudi, saya di sampingnya. Itu yang bawa mobil, kawan kami cukup senior, langsung mau mengeluarkan SIM. Saya bilang tunggu dulu, kan belum ditanya. Begitu dibuka,
Mau kemana katanya kan? Saya langsung jawab, mau khutbah Jumat Pak gitu kan. Ini mau sudah dekat Jumat. Oh iya silahkan. Saya bilang sama kawan yang nyupir, Pak kan saya bilang apa? Pertanyaannya mau kemana? Bukan tanya SIM. Kadang-kadang kan yang terjadi beda. Ditanya mau kemana, yang dikeluarkan 100.000. Kan itu tidak mendidik kan? Ya kadang-kadang persoalan itu kalau kita hadapi secara proporsional dan kita bertawakal pada Allah dengan nilai takwa, itu Allah ringankan sebelum kita menghadapinya. Cuma disampaikan apa adanya. Kalau tilang ya tilang. Selesai kan? Anda ditilang, siapa? Udah selesai. Lantas kenapa harus dipersulit? Nah, hanya poin besar yang mau saya sampaikan adalah telah banyak pembuktian lewat perjalanan sejarah orang-orang yang mampu meningkatkan takwa, maaf sekali, tidak pernah dalam hidupnya diresahkan oleh kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Semua mudah. Utsman hidupnya mudah tidak? Sulit sebelum bertakwa. Bilal hidupnya mudah tidak? Bukan hanya sulit, tersiksa sebelum bertakwa. Perhatikan, ketika dia mendekati Allah, apa yang terjadi? Semua status budak dimerdekakan. Status gak punya dipunyakan. Dan terhormat sampai sekarang namanya dikenang. Walaupun hidupnya hanya lekat dengan azan. Nih. Yuk saya cepat ya. Ibu ada anaknya yang sedang belajar? Ya, seringkali ada pertanyaan begini, Ustadz gimana cara belajarnya supaya setidaknya bisa cepat memahami sesuatu? Kadang-kadang saya suka malu bisa seperti Ustadz, jangan seperti saya ya. Jangan seperti saya, harus lebih daripada apa yang kami sekarang lakukan karena tantangan dia di masa depan lebih daripada saat ini. Dan rumusnya cuma satu. Rumusnya hanya satu. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Quran surah kedua di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan tingkatkan takwamu kepada Allah, dekati Allah. Ini langsung dari Allah. Aku yang akan mengajarkan ia pengetahuan. Saya menerapkan ayat ini sejak masuk pesantren di Garut. Ibu boleh tanya pada kawan-kawan seangkatan kami atau kepada guru-guru kami. Bagaimana saya mencoba untuk mencintai Allah lewat masjid. Saya dikasih asrama Bu, kasurnya enak, nyaman, tapi memilih untuk banyak tinggal di masjid. Jadi kalau teman-teman tidur di asrama, saya memilih tidur di masjid. Kalau teman-teman memilih untuk misalnya cepat ke ruang makan, saya memilih untuk banyak beriktikaf di masjid. Apa yang terjadi? Saya dapatkan janji yang Allah sudah tetapkan sejak jauh-jauh hari, maka terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ini rahasia di kita aja ya. Dulu sepanjang ini dikerjakan, kalau besoknya mau ujian, itu malamnya saya di masjid. Sholat gitu. Terus dengerin orang ngapalin, biasanya kan orang Indonesia kencang kalau ngapalin tuh. Ya, dengerin, tiduran, bangun lagi. Itu setiap malam tidur rata-rata mimpi. Mimpinya itu ngerjain soal. Besoknya begitu ujian itu soalnya sama persis dengan yang tadi malam dilihat. Seringkali begitu tuh. Ya. Dah, intinya takwa. Saya cepat saja intinya apa? Takwa. Nah sekarang apa amalan takwa itu sehingga bisa mempercepat 3 hal yang diharapkan tadi. Ya. Saya mohon izin kalau terlampau detil ya menjawabnya. Ada 240 amalan takwa dalam Al-Quran. Dalam bab ini saya sampaikan 3 saja. 1, sudah? Jaga 40 rakaat sholat. Yang pernah saya sampaikan dulu. Berapa rakaat? Ingat ya, saya melampaui standar menyampaikannya. Kalau yang standar kan cuma 17. Ya, 24, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Itu 17. Tambah lagi 23. Jaga ini, selama hidup usahakan jaga. Kalaupun tidak mampu mencapainya, ya karena misalnya sedang sakit, upayakan tetap di atas standar sedikit-sedikit. Apa tambahan yang lainnya? 12 rawatib. 12 sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu. 12. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur.
2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Saya ulangi, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Berapa jumlahnya? 12. Khusus untuk zuhur ada dispensasi dari Nabi. Kalau waktunya tidak memungkinkan 4 karena sedang di kantor, Ramadan dan sebagainya, itu hadis Ibnu Umar boleh 2. Cukup 2. Jadi 10. Jelas? Sudah. 12 tambah 17 berapa? 29. 11 rakaatnya tahajud. Saya ulangi, 11 rakaatnya tahajud plus witir. Rumusnya boleh 2, 2, 2, 2, ujungnya 1. Atau 2, 2, 2, 2, ujungnya 3. Itu yang standar. Baik, 17 tambah 12, 29, tambah 11 berapa? 40. Nah, jaga 40 ini. Kalau ibu nggak percaya, coba konsisten tunaikan, cek misalnya dari mulai besok atau malam ini, dari mulai tahajud, 40 ini jaga sebulan dulu coba, sebulan dulu. Silahkan perhatikan apa yang terjadi pada perubahan hidup ibu, pasti berubah. Apalagi kalau ada tambahan sholat duha misalnya, walaupun cuma 2 rakaat, ya. Apalagi ada tambahan misalnya yang qobliyah, walaupun cuma 2 rakaat, kan ada sebelum asar 4 rakaat, ya 2 juga boleh. Itu kalau ditambahkan dari yang tadi dan konsisten, hasilnya luar biasa. Nanti ibu lihat ya, perubahan imannya bagaimana, perubahan keilmunya bagaimana, dan bagaimana keberkahannya lewat harta. Ya, sehari berapa kali sholat? 5. Jadi ada berapa waktu? Boleh kita sebutkan satu apa? Subuh. 2, asar, maghrib. 141 dibagi 5 berapa? Cepat? 28 ya. Plus 1, 29. 28 ayat. Ya. Lihat sini, subuh 28 ayat. Zuhur 28 ayat, asar 28 ayat, maghrib isya demikian. Fokus baik-baik. Ustadz terlalu panjang, bagi 2. Sebelum subuh 14, setelah subuh 14. 14 ayat. Al-Fatihah berapa ayat bu? 7. Ibu kalau baca Al-Fatihah itu berapa menit sih? Ada 5 menit? Ada 2 menit? Oke, kalau 2 menit berarti dikali 2 berapa? Apa ibu nggak punya waktu 5 menit saja sebelum sholat subuh untuk baca 14 ayat? Setelah subuh 5 menit saja untuk baca 14 ayat. Kalau itu bisa konsisten sampai dengan malam setiap hari, maka setiap hari bisa menyelesaikan 1 juz. 30 hari berapa? 30 juz. Jelas di sini? Nah, tapi ukuran ini tidak harus sama bagi setiap orang. Karena kadang-kadang ada yang bacaannya cepat, ada yang bacaannya Maka tidak penting berapa banyak yang bisa dibacakan, yang penting ada konsisten baca Quran setiap hari. Nah, yang rahasia yang ingin saya sampaikan dari bacaan Quran, ini yang jarang dibahas. Perhatikan baik-baik. Quran itu, jangan ketawa, saya serius. Quran itu isinya mukjizat. Tolong dengar pakai iman. Quran itu isinya mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu sesuatu yang istimewa, yang tidak biasa. Saya ulang ya, sesuatu yang istimewa, yang tidak biasa. Ibu sedang gelisah, ketemu saya kasih motivasi, ibu tenang nggak? Kenapa ketemu suami ibu nggak tenang, ketemu suami orang ibu tenang? Astagfirullah. Udah. Dah, poinnya bukan itu. Dah, simpan itu.
Gak usah diungkit-ungkit, udah simpan. Nah, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, kenapa mendengarkan motivasi manusia Anda merasa tenang, tapi mendengar kalam Allah Anda nggak tenang? Padahal kata-kata manusia itu bukan mukjizat. Firman Allah itu mukjizat. Karena itu mukjizat Quran yang pertama, kalau didengar dan didengar apalagi menggunakan iman, dia bisa menenangkan semua keadaan hati yang sedang gelisah. Ibu kalau nggak percaya ya, sedang gelisah, ibu dengarkan Quran saja. Jangan dibaca dulu, dengarkan aja. Itu baru dengar, seketika diurai kegelisahan itu berubah menjadi ketenangan. Apalagi ibu membacakannya. Maka para ulama ahli qiraat meriset. Orang yang akan memulai aktivitas dan dia mengawali membaca Quran terlebih dahulu, walaupun hanya 1 halaman, itu akan merubah keadaan hidupnya di hari itu. 1 halaman aja. Kalau dia naikkan jadi 2 halaman, 1 lembar, maka perubahan itu akan terjadi berbeda di hari itu dengan hari sebelumnya. Ibu kalau nggak percaya silakan. Hari ini ibu ngaji 1 halaman. Besok ibu ngaji 2 halaman, 1 lembar. Jadi 1 halaman tuh begini. Ini 1 halaman. Kalau ini bolak-balik 1 lembar namanya. Kalau ibu baca 1 halaman saja ini, alif lam mim sampai ulaika, halaman 2 di mushaf, baca ini saja, maka akan terjadi perubahan hidup pada ibu di hari itu. Besoknya ibu baca 2 halaman 1 lembar, perubahan hidupnya akan terjadi lebih dahsyat dibandingkan hari sebelumnya. Maka jika membiasakan banyak mengaji sebelum beraktivitas dan ditutup dengan mengaji sebelum tertidur, itu keadaannya akan berbeda dengan hari-hari biasa. Itu. Maka kalau ingin meningkatkan takwa, saya cuma pesan satu. Ibu ingin anaknya dijaga oleh Allah dari fitnah, ingin dijaga dari keburukan, ingin ditingkatkan imannya, saya cuma minta satu saja. Tolong kembalikan kebiasaan kita di masa lalu yang kita sering mengaji dengan keluarga setiap ba'da maghrib. Mesti punya waktu sekali aja ngaji sekeluarga tuh. Ibunya, ayahnya, anaknya duduk sama-sama ngaji walaupun cuma 1 halaman. Ketika semua keluarga dibiasakan untuk mengaji, lihat apa yang terjadi. Anak-anak yang dititipkan kepada Allah melalui kalamnya, maka Allah akan jaga di semua tempat yang ia pijak. Ibu di rumah bisa awasi, tapi kalau anak ibu ke sekolah, ibu tahu nggak dengan siapa dia bergaul? Ini saya kasih rahasia besar di surat Yusuf. Berapa jumlah saudara Nabi Yusuf? 11 ya? 11 ya? Yang 1 ibu dengan beliau berapa dari 11 itu? 1, namanya Bunyamin. 10-nya itu nggak senang dengan Yusuf. 10 rapat. Yang 9 memutuskan bunuh Yusuf, uqtulu Yusuf. 9. Yang 1 mengatakan jangan bunuh Yusuf, cukup lemparkan ke tempat gelap supaya kasih ayah yang biasa diberikan ke Yusuf sekarang hilang, tinggal diberikan kepada kita semua. Saya mau tanya pada ibu, kalau 10 orang rapat, 9 orang memutuskan A, 1 orang mengusulkan B, biasanya yang diterima 9 atau 10? 9. Ini kenapa berubah? Yang 9 ikut pada yang 1. Dan biasanya setan kalau urusan maksiat, itu levelnya naik bukan turun. Ada seseorang nodong di angkot, cuma nodong tadinya. Begitu ada gerakan di penumpang, dia bisa nusuk, levelnya naik. Ini kok bisa dari bunuh, turunkan, 9 orang mengusulkan, ditolak 9 untuk mengikuti yang 1. Siapa yang mampu menggerakkan itu untuk berpindah kepada yang 1? Pertanyaannya, bagaimana itu bisa terjadi? Rahasianya ada di ayat ke-86-nya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kata orang tuanya, kata Yakub, aku kalau ada masalah di anak-anak, yang aku adukan selalu kepada Allah. Bukan marahi anaknya, Bu. Kembali kepada yang menitipkan. Jadi kalau ibu ngajak anak sholat, anak masih menolak, ngajak baca Quran, anak masih menolak, curhatkan ke Allah dulu. Sambil istighfar. Ya Allah, Engkau yang titipkan dia dalam rahimku, Engkau yang pilih aku untuk mengandungnya, dan Engkau yang menetapkan aku untuk dihisab, ditanya tentang bagaimana ia berkehidupan selama di dunia ini. Minta, ya Allah,
Engkau yang balikan hati, mohon lembutkan hatinya, berikan hidayah kepadanya. Anda lihat apa yang terjadi setelah itu. Ini poinnya. Jadi dekati Allah dulu dengan amalan. Satu tadi sholat, yang kedua Al-Quran, yang ketiga cepat. Ini amalan kalau dikerjakan langsung menaikkan dua ini, iman dan ilmu. Jadi ketika amalan yang ketiga ini dikerjakan, dua ini langsung naik. Ada amalannya di Quran, surah ke 58 ayat 11. Saya ulangi, Quran surah 58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah. Dah, ada ayatnya? Yafsahillahu lakum wa idza qila lakum unshuzu suzu. Perhatikan ujung ayatnya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum iman walladzina utul ilma darajat ilmu. Sudah? Sering-sering hadir di majlis ilmu. Saya ulangi, sering-sering hadir di majlis. Ya. Saya mohon, ini sab muslimah juga dengan pengajian-pengajian yang lain, kalau bisa dibuat menyatu satu grup bersama-sama, bikin kurikulum yang dibutuhkan. Jadi jangan asal ngaji. Ya, ini bahas tentang ini padahal nggak diperlukan. Bahas hukum TikTok, bahas hukum ini, bahas hukum itu. Yang pokok dulu yang dibahas. Cara menjadi ibu yang baik, istri yang salihah, fikir rumah tangga, tugas seorang ibu, akidahnya apa, sholatnya bagaimana, urutkan satu-satu. Lalu pilih ustadz-ustadz yang kepakaran di bidangnya sesuai dengan kebutuhan ibu. Kalau itu bisa dilakukan, imannya semakin meningkat, ilmunya semakin naik, ibu ketemu dengan teman-teman kan latar belakangnya berbeda, tidak sama. Maka ketika berkenalan itu tidak sadar, ini ayat Qurannya banyak, terbuka jaringan, terbuka kerjasama, secara otomatis bukan hanya iman dan ilmu, harta meningkat. Ini apakah sab muslimah cuma buka pengajian saja? Tidak. Saya lihat-lihat ada sponsor, ada ini, ada itu kan baba harta. Artinya ketika disampaikan semua ikut. Ini poinnya. Jadi sekali lagi kembali ke awal, Ustadz bagaimana mengatasi situasi yang penuh fitnah pada saat ini dalam konteks kehidupan rumah tangga, jaga dengan takwa, dengan konsisten pada 3 amalan. 1 iman, yang kedua ilmu, yang ketiga harta. Penjagaannya lewat takwa. Amalannya ada 3 yang pokok. Yang pertama salat, yang kedua Al-Quran, yang ketiga majlis ilmu. Jelas sampai sini? Baik. Satu lagi sebagai tambahan. Kalau terfikir berbuat maksiat di era semacam ini, langsung bayangkan seketika wafat. Itu paling cepat kata ulama. Kalau terfikir berbuat maksiat, langsung bayangkan seketika wafat. Contoh, ini ada situasi yang gak enak terjadi di Palestina misalnya. Lalu ada satu acara misalnya di YouTube atau di mana terlibat dalam dialog ingin mengeluarkan kata-kata yang tak pantas. Maka bayangkan bagaimana kalau dikeluarkan itu Allah wafatkan. Ada tawaran untuk bergosip, bayangkan kalau ketika bergosip dilakukan bagaimana kalau diwafatkan. Semakin masanya banyak maksiat, semakin banyak tantangan, maka disitulah amal soleh nahi mungkar nilainya lebih tinggi dibandingkan amar ma'ruf. Akan tiba satu masa, maaf ya, menahan perbuatan yang buruk itu amalnya nilainya lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan mengerjakan amal soleh yang rutin dikerjakan. Ada saat-saatnya menahan gosip itu lebih tinggi nilainya dibandingkan mengerjakan sholat-sholat rutin yang dilakukan. Paham?